Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lambe Horor. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Sungai Kumbang. Cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @korean666. Pada tweet horor kali ini, aku akan menjelaskan sebuah tempat yang cukup ternama di tengah-tengah hamparan indahnya kebun teh kayu aro yang bernama Sungai Kumbang. Treat kali ini adalah lanjutan dari treat yang berjudul Sakti Alam Kerinci, di mana treat sebelumnya memang sengaja tidak aku lanjutkan karena memang terlalu panjang jika diletakkan dalam satu treat saja. Treat ini aku angkat sesuai penuturan warga sekitar dan juga melalui informasi dari para pelaku dan korban. Benar atau tidaknya, hanya Tuhan yang tahu. Anggaplah ini sebagai hiburan untuk para pembaca. Jika ada pelajaran yang dapat dipetik dari kejadian yang akan terlampir, maka itu semua bukanlah berasal dari aku, melainkan dari Tuhan dan para pemeran dalam cerita sebenarnya. Baiklah, tanpa banyak basa-basi, langsung kita simak ke ceritanya. Sungai Kumbang terletak di antara dua desa, yaitu Desa Bento dan Desa Sungai Jambu. Jika dalam persepsi pembaca, Sungai Kumbang adalah sebuah sungai yang besar dan menelan banyak korban karena deras arus sungai, maka aku akan menjawab itu salah. Sungai Kumbang adalah semacam waduk kecil yang berisikan air yang sangat jernih di dalamnya. Meskipun luasnya hanya berkisar 5 kali 5 meter, tapi air di Sungai Kumbang tidak pernah berhenti mengalir. Kenapa? Jika diteliti dalam segi sains, memang Sungai Kumbang memiliki mata air yang tidak pernah berhenti. Tetapi jika ditelusuri dengan segi mitos yang beredar, hal ini dikaitkan dengan penunggunya. Ini belum masuk dalam cerita yang telah terjadi, baru informasi mengenai tempat. Jika pembaca atau pendengar bertanya, kenapa sebuah waduk kecil malah berganti nama menjadi sungai? Terus terang saja, aku tidak mendapatkan informasi mengenai sejarah penamaan ini. Karena sedari aku lahir, bahkan sebelum bapakku pindah ke tanah Sumatera pada tahun 1990, waduk kecil itu sudah bernama Sungai Kumbang. Setiap musim kemarau datang, Sungai Kumbang adalah sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat Sungai Jambu dan Bento. Nah, itu tadi adalah informasi dari Sungai Kumbang secara umum. Siapkan sedikit cemilan dan nyalimu. Di sini aku akan menceritakan sedikit cerita seram. Semoga cerita ini bisa menemanimu. Akhir tahun 1999, siang itu Purnomo atau sering dipanggil dengan sebutan Pur baru saja pulang dari kebunnya yang berjarak tidak jauh dari Sungai Kumbang. Ia sempatkan untuk mampir dulu di Sungai Kumbang, hanya sekedar membersihkan peralatan taninya seperti cangkul, parang, juga sepatu taninya. Cuacanya hari itu sangat cerah, tidak seperti hari biasanya. Saat sedang mencuci peralatannya, Pur dikejutkan dengan suara dari arah pohon besar yang berada tepat di depannya. "Nyuci le?" tanya suara misterius dari arah pohon. Jantung Pur berdegup kencang mendengar suara tersebut. Penasaran sekaligus takut. Suasana kebetulan saat itu memang sedang sepi-sepinya. Hanya suara angin yang bisa memecahkan kesunyian siang itu. "Siapa itu?" tanya Purnomo berdiri, sembari matanya menyelidik ke arah pohon besar. Tidak ada sautan yang keluar dari balik pohon. Hanya angin yang menjawab pertanyaan Pur. "Jangkrik, setan barusan ini apa ya?" kata Pur lirih, hampir tak terdengar suaranya. Karena takut, Pur langsung mengambil cangkul dan parangnya yang masih tergeletak di bawah pancuran air dan berniat untuk segera berlari kecil menuju rumah. Tiba-tiba ada suara yang sangat mengejutkan. Terkejut akan suara yang datang secara tiba-tiba, Pur meloncat ke dalam air. Ternyata itu adalah Topik, teman Pur. "Haha, kagetan kamu?" ejek Topik yang tertawa melihat Pur nyemplung ke dalam waduk kecil itu. "Oh, ngapain sih? Gak ada kerjaan apa?" saut Pur dengan nada dongkol dan berusaha keluar dari waduk itu. "Sorry Pur, kan iseng," rayu Topik. "Iseng-iseng,
iseng lututmu berdarah. Sini aku bantu. Uluh anak lanang, cemplung waduk. Rayu Topik lagi dengan mengulurkan tangannya ke arah Pur. Pur meracau dan bangkit dari waduk tersebut. Pakaiannya basah kuyup. Setelah gurauan kecil tersebut, mereka berdua jalan menuju ke rumah masing-masing. Pur masih tak berhenti meracau kepada Topik. Udah deh, kan cuma bercanda. Gitu aja ngambek. Tahu nggak? Ujar Topik, mencoba merayu dan meredam kemarahan Pur. Enggak, jawab Pur sinis. Aku belum ngomong anjir, kata Topik sedikit kesal dengan respon Pur yang belum ramah. Apa? Tanya Pur seolah tak peduli. Tadi, waktu aku di belakang pohon besar itu, aku kayak lihat keris. Bukan keris, mirip cundrik, bentuknya kayak semar. Terus gak kamu ambil? Tanya Pur masih sedikit cuek. Gak berani aku Pur, nanti kalau aku dihantui gimana? Jawab Topik sembari menyalakan rokok kretek yang dari tadi hanya menyelip di telinga kirinya. Penakut, sok-sok ngagetin kamu. Dihantui siapa? Setan. Alah, setan takut lihat mukamu. Jancok kamu yang penakut. Udah gini aja, nanti malam kita balik ke pohon itu. Kalau memang jodoh, harusnya cundrik itu masih ada. Tantang Topik tidak terima dikatakan penakut. Alah, udah gak usah cari penyakit, sahut Pur dengan senyum kecutnya. Bodoh, kalau kamu gak pergi, berarti kamu yang penakut. Aku buktikan kalau aku ini gak penakut, terang Topik yang menjadi emosi. Lah, ngambek kamu? Tanya Pur heran. Ya udah, kalau mau balik ke sana, silakan. Aku gak mau ikut-ikut, kata Pur tenang. Obrolan itu terhenti ketika Topik sudah sampai di rumahnya yang berada di desa Bento. Pikiran Topik bergejolak antara mengiyakan perkataannya atau malah sebaliknya. Singkat cerita, sore menjelang maghrib, cuaca mulai terlihat mendung. Kesempatan bagi Topik untuk bisa beralasan tidak kembali ke Sungai Kumbang jika bertemu dengan Purnomo. Iya, hujanlah yang menjadi alasan Topik. Adzan maghrib berkumandang memecah aktivitas warga desa. Satu persatu para warga yang beragama muslim mulai berdatangan ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat, pun dengan Topik juga Purnomo. Kedua bujangan yang masih berumur 22 tahun itu bertemu di persimpangan jalan menuju masjid desa Bento. Gimana? Jadi balik ke Sungai Kumbang? Tanya Pur menggoda Topik. Jadilah, tapi kalau nggak hujan. Kalau hujan ya ogah, dingin, jawab Topik dengan meyakinkan Pur. Semoga nggak hujan, goda Pur. Topik hanya terdiam, cemas, gusar. Setelah selesai sholat berjamaah, mereka berdua tidak langsung pulang, melainkan ikut mengaji bersama dengan jamaah lain sembari menanti sholat isya. Topik masih terlihat gelisah, pikiran berkecamuk bagaimana jika tidak hujan. Sebenarnya Topik adalah orang yang penakut jika dalam urusan hal seram. Tapi dia juga orang yang gengsi, tidak ingin dianggap rendah orang lain. Selepas mengaji bersama jamaah lain dan menunaikan sholat isya, benar sekali cuaca menjadi cerah. Yang tadinya gelap tertutup awan hitam, ini malah malam yang gelap ditemani taburan bintang. Hanya saja bulan malu menampakkan dirinya. Wah Pik, gak hujan nih. Aku doakan selamat sampai di rumah, goda Pur dengan tawa kecutnya. Kalau aku pulang bawa cundrik itu, gak bakal aku kasih kamu, sahut Topik dengan nada kesalnya. Pur hanya tertawa kecil, seolah mengejek ucapan Topik. Sampai kamu gak pergi malam ini, atau kamu bohong, aku doain bisulan pantatmu. Pur mulai menyesap rokoknya dan menghilang di antara gelapnya gang perumahan. Kadang hanya terlihat merah menyala bara api rokoknya Pur. Topik akan merasa malu jika dia tidak pergi malam itu, hingga dia pun harus berangkat dengan nyali seadanya
dan senter redup untuk penerangannya. Dengan menggunakan motor dinas bapaknya, Topik melaju tanpa lupa mengucap bismillah. Sesampainya di Sungai Kumbang, tepat jam 9 malam, suasana belum begitu mencekam. Bahkan masih ramai orang lalu lalang berkendara, melintasi jalan raya. Iya, hanya lampu kendaraan yang lewat dan senter redupnya yang menjadi penerangan Topik malam itu. Jangkrik, kok aku mau-maunya pergi gini loh. Terus mau ngapain aku di sini? Malam-malam di tempat begini. Kok bodoh banget aku, tutur Topik dalam hatinya. Topik hanya duduk di atas motornya sembari menikmati rokok dan rasa takutnya. Hari semakin malam, Topik sudah merasa yakin tidak ada lagi orang yang lewat. Berhubung sudah jam 10 malam, akhirnya Topik memberanikan diri untuk melesat di antara semak-semak, mendekati pohon besar itu, di mana ia melihat cundrik berbentuk semar tadi pagi. Suara jangkrik dan angin malam yang berembus menjadi suasana menjadi sedikit lebih mencekam. Ditambah dengan berdirinya pohon besar yang tentunya akan menimbulkan suara jika tertiup angin. Di bawah pasukan bintang, Topik menyenteri sekeliling pohon, berusaha mencari apa yang ia cari. Naas, ia tak menemukannya. Rasa takut kini berubah menjadi rasa penasaran. Kok hilang? Tanya Topik pada dirinya sendiri. Suaranya terdengar jelas. Cari apa, Mas? Bisa dipastikan itu bukan suara Pur yang bisa saja balas dendam dengan Topik. Itu suara perempuan. Dan suaranya pun adalah suara perempuan yang masih muda. Wah, siapa itu? Pur, jangan main-main kamu. Kok Pur jadi perempuan? Duh Gusti, setan. Topik mencoba meloncat keluar dari semak-semak. Di sekeliling pohon itu terdengar tawa cekikikan. Suara yang entah dari mana. Suara perempuan yang melengking tertawa, serupa senang, lihat ketakutan Topik. Sontak mendengar suara itu, Topik langsung berlari menuju tempat motornya terparkir. Suara itu masih terdengar jelas. Suasana menjadi sangat mencekam. Lantas Topik teringat bahwa tikungan jalan Sungai Kumbang itu selalu memakan korban setiap tahunnya. Seolah mati menjadi kata harus di setiap tahunnya. Ingatan itu membuat Topik menjadi semakin panik. Memasukkan kunci motor ke dalam slot kunci pun tak bisa. Suara tawanya hilang, selaras hilangnya suara jangkrik dan angin yang berembus. Sepi, sunyi, kelam, dan mencekam. Itulah yang dirasakan Topik. Hanya suara nafasnya yang tak beraturan yang terdengar sangat jelas. Suara tawa yang menghilang beberapa saat kini berubah menjadi suara tangis duka. Topik saat itu sungguh sangat dihantam dengan rasa panik. Keringat dingin sudah mulai keluar dari pori kulitnya. Suhu yang dingin berubah menjadi sangat gerah bagi Topik. Masih, suara tangis itu masih terdengar jelas, memecah hening malam saat itu, bahkan seolah menggema. Semakin jauh, suara itu perlahan demi perlahan menghilang. Hilang entah kemana perginya. Nafas Topik sudah tidak karuan. Ayat suci tak sempat pula ia baca. Saat sudah berhasil memasukkan kunci ke dalam slot kunci motornya, hal yang tak diinginkan malah terjadi. Ketika motor menyala dan lampu motor menyorot, sorot lampu motornya menyorot ke arah dasar pohon. Tubuh Topik mendadak mematung. Bernafas pun menjadi semakin sulit. Matanya melotot melihat sosok yang tidak pernah ia duga selama ini. Bukan sosok kuntilanak yang ia lihat, bukan pula bungkusan kain putih, atau sebutlah namanya pocing, melainkan sosok ular besar. Namun terlihat pendek, matanya menyala, sisiknya berwarna emas mengkilat sekali. Ada mahkota berwarna emas yang bertengger di kepala ular tersebut. Topik masih dalam keadaan semula, tidak bergerak sama sekali. Ingin rasanya lari, namun kaki seolah membatu. Perlahan, ular tersebut mendekat. Ular tersebut tidak merayap, melainkan melayang. Pelan sekali, hingga tepat berdiri di depan wajah Topik.
Air mata Topik sudah mulai menetes. Gemetar tangannya masih memegang kemudi motornya. Wajah ular itu terlihat seram sekali, dengan mata yang menyala tajam. Namun, Topik sempat memperhatikan wajah ular itu. Wajahnya seperti menampakkan senyum kecut kepada Topik. Tapi, tetap saja, Topik tidak ingin berlama-lama menatap mata ular itu. Ia mulai memejamkan matanya. "Aku gak mau ganggu, Mbah. Tolong pergi, Mbah," kata Topik, gemetar menahan rasa takut. "Kalau gak mau ganggu, ada urusan apa kamu kesini?" Suara itu keluar jelas dari ular tersebut. Iya, ular itu bisa bicara. Tentu bukan ular biasa. Mana ada ular biasa pakai mahkota. Aku Bali," kata ular itu. Sedikit informasi lagi, ada klarifikasi. Memang beberapa masyarakat Kayu Aro menyebut ular itu sebutan ular kendang. Tapi warga Bento dan sekelilingnya menyebut penunggu tersebut dengan nama Danyang. Ular tersebut hilang dari pandangan Topik selaras dengan hembusan angin kencang. Suasana sudah tidak bisa dikatakan tenang lagi saat itu. Angin kencang mulai kembali normal, seperti angin malam biasanya. Yang tidak normal adalah pikiran dan perasaan Topik yang semakin tidak karuan. Motor masih dalam keadaan menyala. Kini Topik sudah akan putar arah. Koplingnya mulai ditekan dan siap untuk dilepas. Kadang memang nasib buruk ada kalanya menghampiri diri seseorang. Tapi memandang siapa dia dan sedang apa dia. Begitulah yang terjadi pada Topik. Kala motor sudah mulai melaju, tepat saat ban menyentuh jalan raya, Topik sadar ia ditemani perempuan tak berupa yang duduk di jok belakang motornya. Topik tetap melaju, tapi ia merasa bahwa dia masih di Sungai Kumbang. Saat ia sadar motornya sudah mulai berjalan, di samping kiri dan kanannya sudah ada 2 bodyguard yang siap mengawal Topik sampai ke rumah. Itu bukan berita senang, melainkan semakin membuat Topik panik. Karena yang akan mengawal adalah 2 pocing, sekaligus kuntilanak yang di belakang masih saja duduk dan sedikit mengayunkan kakinya. Tak ada daya lagi bagi Topik untuk melawan ketakutan. Doa seakan tak berguna lagi. Di situ pula pandangan Topik sudah mulai kabur, gelap, dan tak sadarkan diri. Karena cundrik ini sudah jodoh denganmu. Kamu udah lihat dari siang kan? Makanya malamnya kamu balik lagi. Tapi udah gak ada. Karena niatmu jelek. Kamu tahu berapa hari kamu dicari orang sekampung? Terang Mbah Jok sekaligus memberi nasihat kepada Topik yang saat itu masih terisak tangis. Topik tidak menjawab. 1 hari 2 malam loh kamu hilang, nak. Yang ditemukan cuma motornya. Kebetulan ada yang ambil air terus nampak kamu tidur di bawah pohon besar itu. Lanjut Mbah Jok menerangkan kepada Topik. Namun Topik hanya diam saja tak menjawab. "Pik, kok malah ngangguk-ngangguk ini anak?" kata Mbah Jok mengernyitkan dahinya. "Pik, Pik, Pik," panggil Pak Darno, mencoba menyadarkan Topik yang dikiranya hanya melamun. "Hahaha," jawab Topik dengan tawanya yang sangat berbeda. "Weh Pik, Pik, bangun nak. Jangan ngigau," kata Pak Darno menggoyang-goyangkan tubuh Topik. Usaha itu sia-sia. Mbah Jok masih melihat dengan tatapan tajam, menyelidik apa yang terjadi pada Topik. Sedangkan para tamu yang berada di ruang tamu merasa ketakutan dan bingung. Mendengar adanya sedikit kegaduhan, beberapa ibu-ibu yang berada di dapur juga ikut penasaran dan ingin melihat apa yang terjadi di ruang tamu saat itu. "Siapa suruh kamu masuk ke sini?" bantah Mbak Darno. Selaras dengan redamnya suara gaduh yang ada di ruang tamu. Tak perlu ditanya lagi bagaimana histerisnya Ibu Topik. Para tetangga kini sudah berkerumunan di depan rumah, mendekat dan berkumpul, seolah kejadian itu adalah sebuah tontonan. "Aku gak butuh ngomong dulu denganmu. Aku yang diminta sama anak ini. Jangan sekali-kali kamu ganggu urusanku,"
kata sosok yang ada dalam raga Topik saat itu. Topik duduk bersila bak seorang pertapa, tangan bersilang dada. Kepalanya mendongak seolah memancarkan kesombongan. Loh, setan gendeng. Urusanmu itu bukan sama manusia, tapi pada Allah. Kamu pergi dari raga putuku. Dia masih kecil, belum tahu tata krama di tempat gelap. Udah lepaskan. Aku meminta baik-baik. Saut Mbah Jok yang masih terlihat tenang. Kini Topik kembali menunduk dan terdiam, tidak lagi bersilang tangan. Iya, belum sempat berbicara kembali, Mbah Jok dikejutkan dengan tawa kecil, menyerupai suara perempuan. Namun suara itu keluar dari mulutnya Topik. Topik tetap tidak bergerak, hanya kaku dan menunduk, namun tertawa menyeramkan. Semua pasang telinga yang ada di ruangan mendengarkan tawa itu. Pun pasangan mata yang menyaksikan ikut terbelalak. Itu bukan Topik, pasti perempuan yang ada di Sungai Kumbang itu mungkin, bisik salah seorang yang ada di dalam ruangan. Anehnya, Mbah Jok hanya tertawa. Gimana? Tanya Mbah Jok kepada sosok yang berada pada tubuh Topik. Sosok itu hanya menjawab tawa dari suara Topik yang lebih mengecil. Udah, gak usah ketawa. Ada apa? Tanya Mbah Jok dengan nada meninggi. Iki urusanmu. Saut sosok itu tidak ingin kalah meninggi suaranya. Lah, itu kan cucuku. Kok gak urusanku gimana? Kok malah membentak? Kamu di rumah orang, kata Mbah Jok. Anak ini sendiri yang minta aku ada di sini. Dia yang minta agar perempuannya mau dengannya, jawab sosok yang ada pada tubuh Topik itu dengan nada yang kini semakin merendah. Entah apa yang dilakukan Mbah Jok, ia hanya mendekat di depan Topik. Tidak terburu-buru, pelan-pelan Mbah Jok mendekat. Selaras dengan terdiamnya Topik saat itu, Topik kembali mematung tanpa ada suara yang keluar dari lisannya. Saat Mbah Jok mulai mendekat, Mbah Jok sempat menempatkan tangannya ke atas ubun-ubun Topik. Mulut Mbah Jok umat kamit seolah sedang membaca mantra yang entah apa itu, suaranya tidak keluar, bahkan dalam keadaan hening sekalipun. Selepas Mbah Jok melepaskan tangannya dari kepala Topik, ia memutar balik badannya. Yang lain pulang saja ya, sudah malam. Selesai ini biar aku yang mengurusnya. Terima kasih. Ujar Mbah Jok tiba-tiba terpotong. Ia tidak bisa bicara, bahkan bernafas sekalipun, seperti ada yang tersangkut di tenggorokannya. Seketika itu juga suasana rumah menjadi gaduh. Orang-orang yang niatnya ingin pulang langsung mengurungkan niatnya. Rasa takut dan hawa dingin menyelimuti rumah Pak Darno malam itu. Entah apa yang terjadi. Saat kegaduhan itu pula, Topik terbangun dari ketidaksadarannya. Kepalanya mendongak, menatap tajam sekelilingnya, dan akhirnya berhenti pada satu titik di depannya, yaitu pada Mbah Jok, yang saat ini masih dalam keadaan susah untuk bernafas. Sudah kukatakan, jangan sekali-kali mengganggu tempatku. Anak ini sendiri yang meminta. Harus diselesaikan malam ini juga, kata sosok entah siapa lagi yang ada pada tubuh Topik. Namun ia hanya berbisik tepat di telinga Mbah Jok, lirih, hampir tidak terdengar oleh yang lain. Ini Topik tergeletak lemas tepat di pangkuan Pak Darno. Ia kembali tak sadarkan diri, lebih tepatnya pingsan. Mbah Jok sudah mulai bisa bernafas. Mbah Jok menarik nafas, mengatur kembali nafasnya yang sempat sesak. Yang lain pulang saja, kunci pintu rumah. Jangan sekali-kali keluar rumah. Kalau ada yang mengetuk pintu, pastikan dulu dia manusia, kata Mbah Jok dengan nada bicara yang serius. Mimik wajahnya pun terlihat sangat tegang dan memerah. Sesaat setelah Mbah Jok berkata, warga semua bubar dari rumah Pak Darno, baik yang berada di dalam maupun yang berkerumunan di luar rumah. Ini sudah kelewatan, Nok. Ada-ada saja yang diminta sama anakmu ini. Ada-ada saja kelakuannya, kata Mbah Jok kepada Pak Darno. Lah, gimana ya Mbah? Tanya Pak Darno mengenyitkan dahinya, tanda bingung dengan ucapan Mbah Jok. Dia gak cuma minta pelet, tapi lebih dari itu, terang Mbah Jok.
Anak ini sudah salah jalan, Nok. Gak seharusnya tempat seperti itu dimintai hal seperti itu. Sungai Kumbang itu gak ada yang namanya minta-minta gitu. Baru pertama kali ini aku tahu kok ia punya pemikiran kayak gitu. Itu gimana sebenarnya? Kata Mbah Jok dengan mimik wajah bingung. Lah, aku ya gak tahu, Mbah. Aku ya heran juga. Kayaknya ya tenang-tenang aja, malah kelakuannya begitu. Kata Pak Darno dengan nada murung, sekaligus kecewa dengan anaknya. Sekarang kamu ikut aku ke Sungai Kumbang. Kita pulangkan Cundrik ini. Meskipun Cundrik ini sudah berjodoh dengan anakmu, tetap saja anakmu gak bakal mampu menerima akibatnya nanti. Kalaupun kuat, ini malah bisa membawa petaka. Bentuknya ya biasa aja Cundrik ini. Malah yang menghuni sudah tua. Terang Mbah Jok dengan nada sedikit menyesal. Topik yang masih tak sadarkan diri dipindahkan ke dalam kamar. Ibunya juga kerabat keluarga tetap menemani Topik yang masih terkapar dan tak sadarkan diri. Selepas itu pula Mbah Jok dan Pak Darno pergi ke Sungai Kumbang. Mbah Jok berpamitan dan memberi pesan untuk tidak membuka pintu untuk Mbah Jok dan Pak Darno sebelum adzan subuh. Malam itu, bulan sedang tidak terang-terangnya. Dengan berbekal senter, Pak Darno dan Mbah Jok menerabas kegelapan jalan. Iya, mereka tidak menggunakan motor, tidak tahu apa alasannya. Ketika ditanya dengan Pak Darno, Mbah Jok hanya menjawab, "Ben sehat." Hanya itu yang keluar dari bibir keriputnya. Malam semakin malam. Pak Darno dan Mbah Jok juga tidak tahu sudah jam berapa saat itu. Angin semilir yang berembus membuat badan menjadi semakin dingin. Tidak hanya dingin, tapi juga bercampur dengan rasa panas. Itulah yang dirasakan Pak Darno. Suasana sangat mencekam, pikirnya. Kanan kiri yang terlihat hanya kebun teh. Tidak ada kendaraan yang melintas satupun, apalagi manusia. Tidak sama sekali. Angin kembali berembus dan kini berembus dari belakang, membuat bulu kuduk Pak Darno berdiri. Mulai dari sekedar rasa dingin yang menusuk, hingga menjadi rasa takut yang berselimut. Sesampainya di tempat tujuan, yaitu Sungai Kumbang, yang terdengar hanya suara air yang mengalir dan jangkrik yang memecah kesunyian. Belum ada percakapan di antara mereka. Belum pula ada gangguan mistis yang menyambut kedua orang itu. Mbah Jok mengambil langkah menuju ke bawah pohon besar, tepat di sebelah waduk itu. Saat Pak Darno ingin mengikutinya, langkahnya tertahan oleh apa yang ia lihat. "Wis tenang aja, ora usah bengok," kata Mbah Jok yang seolah tahu bahwa Pak Darno melihat sosok yang tidak lagi asing di telinganya. Ulo Gendang. Pak Darno terpaksa memalingkan pandangannya dari sosok itu. Meskipun matanya menatap tajam ke arah Mbah Jok, namun teduh ketika melihat Pak Darno. Tetap saja Pak Darno tidak sanggup untuk tetap melihatnya terus. Mbah Jok berdiri tepat di depan sosok itu. "Maaf Mbah, aku hanya ingin mengembalikan pusaka ini," kata Mbah Jok dengan nada yang sangat spontan. Jelas terdengar di kesunyian itu, dan Pak Darno mendengarkannya. "Ini bukan punyaku, bawa pulang lagi. Aku sudah memberikannya pada anak itu," terang sosok yang berbentuk ular itu. Mendengar hal itu, Pak Darno yang orang biasa saja terkejut menyaksikan bahwa seekor ular dapat berbicara. Hal itu membuat Pak Darno semakin ketakutan dan ingin pergi saja. Tapi itu bukanlah hal yang mungkin menimbang anaknya di rumah sedang dalam masalah. Setelah percakapan pendek itu, tiba-tiba saja suasana menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara jangkrik, bahkan air yang mengalir pun tidak terdengar. Pak Darno semakin ketakutan dengan suasana yang makin mengerikan ini. Ia beranikan diri untuk berbalik melihat keadaan Mbah Jok. Naas, Pak Darno tidak menemukan satu sosok pun termasuk pula Mbah Jok. "Loh, Mbah, Mbah!" teriak Pak Darno memanggil Mbah Jok. Tetap saja tidak ada sautan. Bahkan jangkrik pun tidak menyaut panggilan Pak Darno. Pikiran Pak Darno sudah kalang kabut. Tidak tahu lagi apa yang harus ia perbuat. Apa yang akan ia sampaikan di rumah nanti
sedangkan waktu belum menunjukkan tanda-tanda mendekati subuh. Keheningan masih menyelimuti ketakutan Pak Darno, menambah kengerian yang dirasakan Pak Darno karena bingung akan berbuat apa. Pak Darno mengambil langkah dan mulai berjalan menuju pohon besar itu. Perlahan sembari memastikan sisi kanan dan kiri. Iya, hanya memastikan bahwa tidak ada siapa-siapa, baik hantu atau manusia. "Mbah, di mana kamu, Mbah? Kok malah aku ditinggal? Ini gimana?" kata Pak Darno lirih. Tetap tidak ada jawaban. Tiba-tiba saja air dalam waduk itu berputar. Pak Darno tersadar dengan suara air yang mendadak mengalir dengan deras. Semakin lama air itu membentuk sebuah pusaran dan masih tetap berputar. Keringat dingin sudah mulai keluar dari setiap pori-pori kulit Pak Darno. Seiring dengan berputarnya air itu, selaras pula dengan kehadiran sosok yang muncul secara tiba-tiba, mulai dari pocong, kuntilanak, genderuwo, wujud menyerupai orang tua bersorban. Mata Pak Darno tidak bisa berkedip menyaksikan kehadiran sosok tersebut yang entah dari mana datangnya dan muncul secara tiba-tiba. Takut, ingin berbicara dan teriak tidak bisa. Berlari pun kaki sudah seperti membatu, tidak bisa berbuat apapun. Mengedipkan mata pun seakan tak mampu. Para lelembut itu hanya menatap Pak Darno nanar. Tidak ada suara, bahkan dari kuntilanak sekalipun. Hanya suara pusaran air itu saja yang terdengar. Pak Darno masih ketakutan hingga satu persatu sosok-sosok mengerikan itu menghilang, seiring dengan berhentinya pusaran air tersebut. Saat semua dedemit sudah pergi, muncul dari kejauhan sosok yang menyerupai kucing, yang berjalan mendekat ke arah Pak Darno. Warnanya kuning menyala, namun perlahan mulai membesar. Hingga saat sudah berada dekat dengan waduk, kucing itu mulai berubah menjadi harimau. Namun, yang menjadi Pak Darno seakan ingin lari adalah ketika harimau itu menatap Pak Darno. Kepala harimau itu berubah menjadi kepala manusia, terlihat seperti orang tua dengan sorban putih di kepalanya. Iya, tubuhnya harimau dan kepalanya manusia. "Pulanglah dari sini, Nak. Anakmu biar aku yang menjaga. Bawa pusaka yang diberikan, berikan pada anakmu," kata harimau berkepala manusia itu. Suaranya merdu sekali, seperti tidak memendam amarah dan kebencian. Tatapannya sangat teduh. Pak Darno tak menjawab, tetap saja ia masih ketakutan melihat hal di luar nalar itu. "Pulanglah. Besok pergi dari sini. Bawa anakmu pergi jauh. Bawa anakmu ke barat. Mandikan. Tinggalkan di sana," tutur sosok itu dengan lembut, lalu menghilang dengan perlahan. Pak Darno semula tidak bisa bergerak, kini sudah mulai bisa bergerak, selaras dengan suara alam yang kembali terdengar. "Nok, bangun, kata Mbak Cok. Saat tersadar, Mbak Cok sudah berada di hadapan Pak Darno. "Loh, kamu dari mana? Aku mencari tadi," jawab Pak Darno. "Loh, kok aku di sini?" kata Pak Darno bingung ketika melihat di sekelilingnya. Ternyata ia masih berada di tempat semula ketika Mbak Cok berjalan menuju Ulo Gedang yang kini sudah menghilang raib entah kemana. Sudah, sekarang ayo pulang. Sudah hampir subuh. Nanti aku ceritakan," ajak Mbak Cok seakan meredam kebingungan Pak Darno yang sepertinya masih terlihat linglung. Singkat cerita, dua orang tersebut sampai di rumah. Sesampainya di rumah, keadaan masih seperti semula. Topik masih tergeletak lemas di tempat tidur. Selepas menunaikan ibadah sholat subuh, semua keluarga sengaja dikumpulkan di rumah Pak Darno. Saat itulah dimulai pembicaraan serius. "Begini, dengarkan baik-baik, Nok," kata Mbah Cok yang duduk bersila dan mulai menyulut rokoknya. Pak Darno dan yang lainnya mendengarkan dengan seksama. "Aku mau nanya, ceritakan tadi gimana?" lanjut Mbah Cok bertanya, selaras dengan kepulan asap yang keluar saat Mbah Cok berbicara. "Aku tadi sepertinya nyariin Anda, Mbah." "Lah, waktu mencari Anda, air sungai Kumbang mendadak saja berhenti." "Lah kok airnya langsung berputar seperti disedot gitu, Mbah?" kata Pak Darno secara antusias.
Lalu waktu air itu berputar, keluar setan, Mbah. Pocong, kuntilanak, genderuwo, pokoknya banyak. Nah, waktu setan itu menghilang, airnya ya kembali normal, Mbah. Ketika normal itulah aku ketemu dengan harimau. Tapi kepalanya orang tua, memakai sorban berwarna putih. Kata Pak Darno melanjutkan ceritanya, hingga ia juga memberitahu tentang perintah yang disampaikan oleh sosok harimau berkepala manusia itu. Jadi itu begini, aku minta kalian tabah ya. Anakmu bisa gila kalau tinggal di sini. Soalnya anakmu sudah mengganggu, sama seperti kita, mengganggu tuan rumah. Ya pasti bakal diusir. Begitulah anakmu sekarang. Benar apa yang diucapkan harimau itu. Anakmu gak bisa tinggal di sini. Dia harus dibawa ke barat. Terserah di mana, yang penting arah barat. Terang Mbah Jok dengan pelan, sembari menikmati rokoknya yang hampir menjadi putung. Jadi aku harus pergi dari desa ini, Mbah? Tanya Pak Darno bingung dan terkejut. Ibu Taufik hanya tertunduk sedih dan menyesali perbuatan anaknya. Bukan kamu, cuma anakmu. Kamu dan istrimu masih bisa di sini, cuma anakmu gak bisa. Walah, gimana ini, Bu? Kok malah jadi begini toh? Ya Tuhan, dosa apa aku? Saud Pak Darno meratapi keadaan. Sudah, begini saja. Aku kasih solusi. Suruh anakmu tinggal di kota sebelah. Kan dekat itu. Sebelum kamu tinggal anakmu di sana, mandikan dulu dia di air laut. Niatkan, bismillah. Insya Allah, dia bisa sembuh. Tutur Mbah Jok. Mana tahu dia dapat jodoh orang sana. Kita nggak ada yang tahu. Anakmu sudah dewasa, lepaskan saja. Biarkan dia merantau. Tenang saja, dia masih bisa pulang. Hanya tidak bisa menetap saja. Lanjut Mbah Jok. Ya sudah, kalau memang begitu harusnya. Biar besok aku antarkan dia, Mbah. Terima kasih pertolongannya, Mbah. Jawab Pak Darno. Selepas semua perbincangan terlewat, Mbah Jok berpamitan untuk pulang ke rumah. Tak lupa ia mengembalikan cundrik yang ingin ia kembalikan. Pagi berganti siang, Topik sudah bangun, tapi tidaklah seperti biasa. Ia hanya diam, tidak bersuara sama sekali, seperti zombie, bergerak namun tak sadarkan diri. Jangankan untuk bersuara, membuka mulutnya untuk makan dan minum pun tidak. Pak Darno yang tidak tega melihat anaknya seperti itu walau baru beberapa jam saja, akhirnya menuruti kehendak Mbah Jok, juga harimau berkepala manusia itu. Meski berat bagi Ibu Topik melepaskan anaknya, tapi ia harus. Di malam harinya Topik dan Pak Darno dan juga Ibu Topik berangkat ke kota sebelah untuk mengantarkan anaknya. Entah keajaiban apa, ketika Topik keluar melewati jembatan perbatasan, Topik seperti terbangun dari tidur, meskipun sebenarnya dia tidak tidur. Loh Mak, kok aku di sini? Ini mau kemana Mak? Tanya Topik kebingungan, dan ia kembali normal. Oh ngigau, kita main dulu ke kota, mandi di pantai. Sudah lama gak main ke tempat budemu. Terang Pak Darno seolah menenangkan Topik agar tidak bertanya-tanya. Topik tidak bodoh, ia tentu tetap bertanya-tanya, tapi kepalanya mendadak menjadi sakit ketika mulai mengingat-ingat kejadian terakhir. Tapi Topik tidak ingin bertanya secara langsung. 8 jam perjalanan ditempuh, Topik dan keluarga sampai di kota sebelah, tepatnya di rumah budenya. Di sana keluarga disambut hangat. Tidak hanya keluarga, lampu kota dan adzan subuh juga ikut menyambut mereka. Singkat cerita, Topik diberikan penjelasan tentang apa yang sudah terjadi. Topik yang memang merasa bersalah, menerima konsekuensi yang harus dihadapi. Pak Darno juga memberikan cundrik yang sudah Topik ambil. Pak Darno hanya menyuruhnya untuk menyimpan, bukan untuk mengimaninya. Segala nasihat disampaikan untuk Topik agar tidak berbuat semena-mena lagi. Kadang bukan hanya manusia yang bisa mengendalikan aturan hidup, alam juga punya andil di dalamnya. Hidup berdampingan dengan hal yang di luar nalar adalah sebuah pelajaran untuk tetap menjaga tata krama. Entah dimanapun tempatnya, kuburan, tempat wisata, hutan, gunung, atau dimanapun,
Semua memiliki adabnya masing-masing. Percayalah, setiap inci yang ada di alam ini selalu ada kehidupan yang harus tetap dijaga dan dihormati. Entah itu manusia, tanaman, hewan, dedemit sekalipun. Leluhurku pernah berkata, jangan ganggu yang punya rumah, nanti dia bisa marah. Tapi jika dia mengganggumu, kau berhak menegurnya. Selesai sampai di sini. Jika ada kebaikan yang bisa diambil dari treat ini, semua bukanlah berasal dari penulis, melainkan dari pemeran dan Tuhan. Terlepas dari anggapan nyata atau tidaknya cerita ini, semua aku kembalikan kepada pembaca. Aku hanya berbagi dan ingin menghibur. Seram atau tidaknya, silakan nilai sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.